Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faiz, NRP 31200600028 dari kelas 2 tempat IDA. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang Y2 Working with Database. Oke, kita kembali ke Active Record atau AR. Active Record sendiri menyediakan antarmuka secara objek-oriented untuk mengakses dan manipulasi data pada database. Sebuah AR diasosiasikan atau dihubungkan dengan sebuah tabel dalam database. Sebuah instan dari AR berkorespondensi dengan sebuah baris pada tabel tersebut. Misal, customer adalah sebuah AR yang diasosiasikan dengan tabel customer. Maka, untuk menambahkan sebuah baris dalam tabel customer dapat dilakukan dengan cara seperti ini: customer, new customer, customer name, Kyangsu, terus save. Ini untuk active record. Script di atas sama dengan menggunakan query biasa seperti berikut. Ini seperti ini. Kemudian keuntungan menggunakan AR lebih mudah dipahami, tidak rawan kesalahan penulisan, tidak masalah dengan kompatibilitas jika menggunakan beberapa database yang berbeda. Terus ada beberapa AR yang mendukung RDBMS berikut, yaitu berikut ini. Ada MySQL, PostgreSQL, SQLite, Microsoft SQL, Oracle, Kubernetes, Sphinx, Elasticsearch. Kemudian ada yang mendukung NoSQL juga seperti Redis, MongoDB. Kemudian lanjut, ini untuk deklarasi AR class. Deklarasi AR class dilakukan dengan cara membuat kelas yang mengekstensi y /db /active record. Bisa dilihat di sini. Ini seperti ini contohnya. Instant AR dianggap sebagai model sehingga kelas AR biasanya diletakkan dalam namespace up model. Y /db /active record merupakan kelas yang mengextend kelas y /base model sehingga semua fitur dari sebuah kelas model juga dimiliki oleh kelas AR seperti atribut, validation, rules, dan lain-lain. Secara default, kelas AR akan menggunakan komponen aplikasi DB y $up panah DB untuk terhubung dengan database. Selanjutnya ada query data. Setelah AR terdeklarasi, kita dapat menggunakannya untuk mengquery data dengan langkah-langkah seperti berikut. Yaitu yang pertama, membuat sebuah objek query dengan memanggil metode y /db /active record jadi dua kali find, metode find. Kemudian kita author objek query dengan memanggil metode query building seperti where, ordered by, dan lain-lain. Kemudian panggil salah satu metode query untuk mengambil data seperti all, one, dan lain-lain. Bisa dilihat di contohnya seperti ini. Cara ini mirip seperti penggunaan query builder, hanya saja output yang dihasilkan berbentuk active record atau AR. Kemudian ada find one dan find all. Metode find one dan find all ini merupakan shortcut yang disediakan oleh Y untuk melakukan query berdasarkan nilai primary key atau nilai dari beberapa kolom. Metode find one ini akan menghasilkan satu baris data pertama hasil dari query. Namun pada find all akan menghasilkan seluruh baris data dari hasil query. Kemudian metode ini dapat menerima parameter seperti berikut: nilai skalar, value, atau nilai yang dianggap sebagai primary key untuk data yang akan dicari. Kemudian ada sebuah array berisi nilai skalar. Nilai tersebut diperlukan sebagai nilai primary key yang akan dicari. Sebuah associative array, key value pair. Dan ini bisa dilihat contohnya di sini. Customer find one, find all pakai array. Dan seperti ini, bisa kayak gini juga. Kemudian mengakses data pada AR. Query melalui kelas AR akan menghasilkan data dalam bentuk objek atau instant AR. Setiap atribut dari objek AR memiliki nama sesuai dengan nama kolom pada tabel yang diasosiasikan dengan kelas AR. Dan cache sensitif. Atribut-atribut tersebut digenerate oleh Y secara otomatis. Jangan membuat atribut baru pada kelas AR dengan nama yang sama dengan nama kolom pada tabel yang diasosiasikan dengan kelas AR tersebut. Contoh seperti ini. Ini kita tidak boleh membuat atribut yang sama. Misalnya ini ada customer, kita membuat customer lagi tidak boleh. Kemudian transformasi data. Seringkali data akan ditampilkan dengan format berbeda dari ketika data tersebut disimpan dalam database.
Misalnya ingin menambahkan kolom birthday yang disimpan database dalam format timestamp menggunakan format tanggal. YYY, tahun, mon, titik. Anda dapat melakukan dengan menambahkan metode yang berfungsi untuk transformasi data tersebut. Bisa dilihat pada kode di samping seperti ini. Ini kita melakukan transformasi data. Kemudian lanjut mengambil data dalam bentuk array. Mengambil data dalam bentuk objek AR sangat convenient, namun membutuhkan alokasi memori yang cukup besar. Jadi untuk menghemat penggunaan memori, kita dapat mengambil data dalam bentuk array dengan cara memanggil metode asArray. Sebelum menjalankan metode query, kekurangan dari metode ini, kita akan kehilangan fitur-fitur yang melekat pada objek AR. Misalnya, tipe data dari atribut pada objek AR otomatis disesuaikan dengan tipe data pada kolom table. Dengan pada array, semua data bertipe string. Jadi misalnya ada di kolom tabel ada yang tipe datanya integer, maka akan otomatis string. Kita kehilangan atribut asli dari AR. Kemudian mengambil data dalam batch. Kita juga dapat mengambil data per kelompok atau batch. Cara ini menghemat penggunaan memori, khususnya pada tabel yang memiliki banyak baris data. Contohnya seperti ini, cara penggunaan pengambilan data dalam batch. For each customer, find batch as customer. Batch ini, kemudian menyimpan data. Dengan AR, kita dapat mudah menyimpan data ke dalam database. Caranya, siapkan instant AR, kemudian berikan nilai untuk atribut pada AR, kemudian panggil metodenya di /db /active record save untuk menyimpan data ke dalam database. Bisa dilihat seperti ini contohnya. Metode save ini dapat melakukan insert ataupun update tergantung keadaan instant AR-nya. Ini bisa dilihat di sini contohnya. Kemudian ada validasi data. Di kelas G, db active record, di extend dari kelas dari G base model, kelas AR juga memiliki fitur validasi yang sama. Kita dapat mendeklarasikan aturan validasi kelas AR dengan mengoverride fungsi rules. Kita edit sendiri. Kita dapat memanggil metode save secara default. Dia akan menjalankan metode validate terlebih dahulu. Jika metode validate ini mengembalikan nilai true, maka akan tersimpan dalam database. Sebaliknya, jika mengembalikan return nilai false, maka tidak akan menyimpan data ke dalam database. Jika kita ingin menyimpan data tanpa menjalankan validate, kita dapat memanggil fungsi save false. Jadi save-nya diisi dengan argumen false. Seperti contoh di samping. Kemudian ada dirty attributes. Ketika kita ingin memanggil metode save untuk menyimpan atau mengupdate data melalui AR, hanya akan menyimpan dirty atributnya saja. Sebuah atribut yang anggap dirty jika nilai atribut tersebut telah diubah. Setelah atribut tersebut dibaca dari database, metode validate akan tetap dilakukan pada semua atribut tanpa melihat apakah atribut itu dirty atau tidak. Kita dapat mengetahui atribut mana saja yang dirty dengan memanggil metode y/db /active record dengan penggunaan metode get dirty attributes. Kemudian selanjutnya ada default attribute values. Beberapa kolom pada tabel dapat memiliki nilai default. Untuk mendapatkan nilai default dari database, kita dapat melakukan pemanggilan metode load default values. Contohnya seperti ini. Setelah membuat objek, kita melakukan load default values. Kita dapatkan default atribut nilainya default gitu dari atribut tersebut. Kemudian mengupdate beberapa baris sekaligus. Metode save dapat mengupdate satu baris data untuk setiap pemanggilan. Namun untuk mengupdate beberapa baris sekaligus, kita dapat melakukannya dengan menggunakan metode update all. Ini contohnya. Kita memasukkan juga apa aja yang diupdate. Itu kemudian menghapus data. Untuk menghapus data satu baris data, caranya kita dapat menggunakan cara seperti berikut, yaitu ambil data yang akan dihapus dari database, kemudian panggil metode y/db /active record menggunakan metode delete. Sedangkan untuk menghapus beberapa atau semua baris, kita dapat menggunakan metode delete all. Seperti ini contohnya. Ini untuk delete satu baris, ini untuk delete all. Kita isi apa aja yang di delete. Seperti itu.
Kemudian ada bekerja dengan transaksi. Transaksi dapat diartikan sebagai satu atau lebih perintah SQL yang harus selesai semuanya atau tidak sama sekali. Di dalam sebuah transaksi, jika semua perintah berhasil dijalankan, maka akan dilakukan commit. Sedangkan jika satu saja perintah yang gagal, maka akan dilakukan perintah rollback. Kita bisa lihat contohnya di samping penggunaan transaksi pada AR. Uh, Sebelumnya saya akan mencontohkan penggunaannya. Kita bisa mencoba di sini, masuk ke folder controller. Kemudian kita coba membuat uh, file nama test controllers. Nah, di sini kita bisa buat dulu PHP-nya. Kemudian untuk sebelumnya kita mencoba dulu buat database. Kita masuk ke localhost. Kemudian kita masuk ke PHP admin. Kita buat dulu tabel di basic nama customer. Ya, ini kita pakai ID, nama, email, status. Guna untuk increment, ini varchar ini 255, 100 apa, dan kita save di sini. Oke, sudah kita save seperti itu. Setelah kita buat tabel customer, kita kembali ke sini. Kita buat namespace. Hub slash controllers. Dan kita use lagi this controller, dan kita juga use app model ya, sebenarnya sebelumnya kita harus buat model dulu dari customer. Oke, setelah itu kita kembali lagi ke sini. Kita buat kelasnya test controllers extend. Extendnya controller. Kemudian kita buat public function, namanya misalnya action index gitu. Kemudian masukkan data dengan customer find one.
ini, kemudian akan mereturn is under index bentar, index menunjuk kepada data, kemudian oke, benar, oke, sudah. Kemudian kita coba ke view, ke site, ke view, di view sini. Kita buat folder namanya test. Di tes ini kita coba buat index, ya entry di scriptnya. Ini kita isikan seperti ini aja. Var program untuk menambahkan name ini aja. Kemudian kita coba sini masuk tes. Coba kita cek lagi di sini. Oh, ini salah. Harusnya controller ini modus. Belum ada. Coba kita cek di sini. Oh, ini salah. Oke. Dan coba kita masukkan dulu dari sini. Saya untuk voice. Oke. Di sini udah ada ini, kita lihat aja. Kemudian ulangi lagi sini. Oke, udah keluar string 4 Faiz. Ini untuk yang data pertama, ya kan? Coba kita ganti ke N1 2. Maka masuk ke yang Nur. Oke, benar. Coba sekarang kita coba ke find all. Di sini pakai array 1.2 misalnya. Kemudian di index PHP ini kita ganti dengan misalnya 0.
Ini kita bisa ya seperti itu untuk penggunaan dari transaksi, bekerja dengan transaksi. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu bekerja dengan relational data. Di sini selain bekerja dengan tabel tunggal, ActiveCode juga mampu untuk membawa data tabel yang berrelasi dengan tabel utama. Sebagai contoh, data customer berrelasi dengan data order, di mana seorang customer dapat memiliki satu atau lebih order. Dengan deklarasi yang benar, kita dapat mengakses daftar order dari seorang customer melalui ekspresi customer. Order ekspresi ini akan berisi array dari objek HR order. Itu. Kemudian deklarasi relasi. Ini untuk bekerja dengan relasi menggunakan AR, kita harus mendeklarasikan relasi dalam kelas AR terlebih dahulu. Langkah deklarasinya sederhana, cukup dengan mendeklarasikan metode relation untuk setiap tabel yang berrelasi dengan tabel dari AR. Setiap metode untuk relasi harus diberi nama dengan format get xyz, di mana xyz disebut sebagai nama relasi. Fungsi hashMany digunakan untuk mengakses relasi one to many, sedangkan hash1 digunakan untuk mengakses relasi one to one. Bisa dilihat contohnya seperti di samping ini. Kemudian mengakses relasional data. Setelah mendeklarasikan sebuah relasi, kita dapat mengakses relasional data melalui nama relasinya. Jika sebuah relasi dideklarasikan menggunakan fungsi hashMany, maka dia akan mengembalikan array dalam objek AR yang direlasikan. Sedangkan jika deklarasi relasi menggunakan fungsi hash1, maka mengembalikan sebuah objek AR. Ya, mengembalikan sebuah objek AR. Bisa dilihat di contohnya di bawah ini. Kemudian ini selanjutnya relasi melalui junction table. Di dalam CDM atau Conceptual Data Modeling, kadang kita mendefinisikan relasi many to many. Misal relasi antara table order dengan table item, di mana setiap order dapat berisi beberapa item dan satu item dapat berada dalam beberapa order. Nah, pada kondisi ini dibutuhkan sebuah tabel relasi biasa disebut dengan junction table. Kita dapat mendeklarasikan relasi melalui junction table dengan memanggil metode via atau via table. Bisa dilihat contohnya seperti gambar di samping. Ini relasi melalui junction table. Kemudian selanjutnya lanjutan dari relasi melalui junction table. Cara penggunaan relasi yang dideklarasikan melalui junction table sama seperti relasi normal. Contohnya seperti di bawah ini. Dan selanjutnya ada lazy loading and eager loading. Data pada tabel relasi dapat diakses seperti mengakses sebuah properti normal. Pengaksesan seperti ini disebut sebagai lazy loading, yang artinya query pada tabel relasi hanya akan dilakukan jika data pada tabel relasi tersebut dibutuhkan atau dibaca untuk pertama kali. Perhatikan contohnya di sini. Baris kode yang pertama hanya menjalankan SQL pada tabel customer saja. Dilihat baris kode kedua menjalankan SQL pada tabel order di mana kolom customer ID sama dengan 123. Ya, bisa dilihat di sini. Kemudian baris ketiga tidak menjalankan SQL apapun karena customer orders sudah pernah dilakukan sebelumnya. Jadi seperti itu. Penjelasan kode seperti di samping disebut dengan lazy loading. Lazy loading sangat convenient digunakan, namun untuk beberapa kasus penggunaan lazy loading memiliki performa yang sangat buruk. Lanjutan dari lazy loading dan eager loading bisa dilihat di contoh di kanan atas yang dijalankan secara lazy loading. Jika jumlah customer 100 orang, maka kode program tersebut akan menjalankan statement SQL sebanyak 101 kali. Itu berarti tidak efisien. Hal ini disebabkan karena setiap kali mengakses data order untuk masing-masing customer di dalam for each, sebuah statement SQL akan dijalankan. Masalah performa ini dapat diselesaikan dengan pendekatan eager loading. Perhatikan contoh di kanan bawah ini. Nah, untuk memanggil metode with, kita dapat menginstruksikan kepada objek AR untuk sekaligus mengakses data order dari satu customer dengan satu statement SQL. Bisa dilihat contohnya, sehingga total statement SQL yang dijalankan hanya 2 saja. Jauh lebih efisien dibandingkan dengan satu statement seperti yang dijalankan secara lazy loading yang atas ini. Ini lebih efisien. Kemudian ada migration. Y2 memiliki fitur yang sangat lengkap terkait database migration.
Dengan database migration, kita dapat membuat table, menambahkan foreign key, membuat index, membuat sanction table, dan lain-lain. Kita dapat menggunakan perintah ymigrate create migrate/create untuk membuat file migrasi dasar. Kita dapat melengkapinya kemudian. Kemudian kita juga dapat menggunakan ymigrate untuk menjalankan proses migrasi. Untuk fitur migrasi yang lebih lengkap dapat ditemukan pada dokumentasi Y2 karena ada sangat-sangat banyak sekali. Oke, ini bisa dilihat. Ini untuk command menjalankan ymigrate /create. Kemudian ini untuk menjalankan migrate-nya. Ini filenya yang hasil dari migrate seperti ini. Kita bisa mencobanya. Sama buka MD dulu. Kita arahkan ke folder aplikasinya. Nah, di sini kemudian kita ketikkan komennya php g migrate create underscore orders underscore table migrate. Kemudian kita ketik yes. Oke, sudah sukses. Dan kita bisa lihat di sini ada migration. Nah, ini untuk tampilannya setelah kita membuat create untuk migration-nya. Kemudian kita bisa tambahkan di sini customer underscore ID mana is integer 11. Oke, seperti ini. Kalau udah, kita kembali ke CMD. CMD ini kita akan melakukan migrate-nya dengan perintah php y migrate. Oke, kita ketik yes. Dan sudah sukses. Oke, jika sudah, kita bisa lihat di sini. Kita refresh. Di sini akan muncul migration, jadi hasil create migration. Kemudian ini hasil dari migrasinya, migrate-nya. Hasil. Oke, ini sudah mencapai bagian latihan. Oke, sekian video saya tentang materi Y2 Working with Database. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.